What's up guys, just thought I'll do a video to just let you know I'm all good. What's up guys, this is Paul Costa over here after fight. I'm just eating my pasta. Dua petarung ternama UFC masing-masing Alexander Volkanovski dan Paulo Costa, setelah kekalahan dari keduanya langsung memberikan tanggapannya. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Bukan tidak mungkin bagi sebagian penggemar yang memberikan peluang kemenangan kepada keduanya, namun kenyataannya malah berbalik dengan yang satu kalah mengenaskan, dan yang satunya dengan wajah bersih namun kalah dalam dominasi poin. Setelah pertarungan usai, pemenang pun diketahui dari yang menjadi juara baru hingga kepada peluang ke pertarungan puncak. Setelah lebih dari 3 tahun menjadi juara divisi kelas bulu, Volkanovski akhirnya melepas sabuk kejuaraannya dan memberikannya kepada pesaing yang sebelumnya dianggap masih terlalu muda untuk memiliki sabuk tersebut. Kekalahan yang bisa dikatakan brutal ini mampu menghentikan Volkanovski di ronde kedua. Dan sebagai petarung profesional yang kini mengalami 2 kekalahan beruntun dan keduanya dengan cara yang mengenaskan, Volkanovski sepertinya mengakui kehebatan dari Topuria. Dari tanggapannya atas kekalahan semalam, Volkanovski pun menyampaikan beberapa hal yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Kalian tidak akan bisa mengambil apapun dari Topuria, jika dia menyentuhmu seperti itu maka kalian akan jatuh. Aku hanya tidak mempermasalahkannya, padahal itu adalah pukulan kanan yang sangat bersih. Dia berhasil menangkapku, jadi aku tidak mampu mengambil apapun darinya. Aku tidak akan duduk di sana dan mengatakan ini atau itu. Aku hanya merasa masih luar biasa, dan campku pun sangat bagus, aku nyaman di sana," katanya menanggapi dari kekalahan terakhirnya. Volkanovski datang ke pertarungan Topuria hanya 3 bulan setelah tersingkir dengan menerima tendangan kepala dari Islam Makhachev. Ketika membandingkan keduanya antara Islam dan Topuria, Volkanovski mengakui bahwa serangan El Matador tidak seperti serangan Islam Makhachev. Dan malahan dia mengaku telah bersiap-siap untuk mengendalikan pertarungan, namun di sisi lain Volkanovski juga mengakui jika kekuatan dari pukulan Topuria memang sangat kuat, yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, "Di laga ini aku sebenarnya sangat bersemangat di sepanjang pertarungan, dan bahkan aku merasa telah mengetahui semuanya lebih awal. Namun dia menangkapku padahal aku telah merasa nyaman pada ronde pertama. Padahal aku baru saja akan memulai lebih banyak serangan, tapi dia lebih dahulu menangkapku. Aku cukup yakin untuk mampu bertahan sampai saat itu terjadi," katanya lagi sambil juga menegaskan untuk mengambil waktu istirahat panjang setelah 2 kali diluluh lantakkan oleh 2 lawan yang berbeda, dengan kronologis yang nyaris sama. Setelah 1,5 tahun lamanya diisi dengan awal yang salah ditambah lagi pembatalan untuk pertarungannya, Paulo Costa akhirnya kembali ke kandang di UFC 298 melawan Robert Whittaker. Meskipun kalah dalam kartu skor dengan keputusan bulat, akan tetapi Borucina mampu tampil sangat kompetitif hingga membuat The Reaper babak belur bertelur dalam upayanya mempertahankan pertarungan hingga selesai. Sejujurnya Costa masih dianggap layak untuk berada di barisan 5 besar divisi kelas menengah, namun seperti yang disampaikannya melalui akun media sosialnya untuk menanggapi kekalahan terakhirnya ini, Costa juga menyayangkan jarak bertarungnya dengan Whittaker yang dianggapnya terlalu dekat, seperti yang dijelaskannya berikut ini. "Aku tidak merasa senang sekarang, karena ini sangat menyebalkan yang disebabkan aku begitu dekat, sangat dekat. Semua orang pasti melihat di ronde pertama, jika aku masih punya waktu beberapa detik lagi, itu akan berbeda. Tapi bukan hanya di situ saja jika aku memberikan tekanan yang lebih pada ronde kedua dan ketiga. Apalagi jika aku melakukan lebih banyak pukulan dan tendangan, pasti itu akan berbeda lagi," Costa mengawali tanggapannya dari kekalahan semalam. Meski demikian, Costa turut memberikan ucapan selamat kepada Whittaker yang telah mampu memenangkan pertarungan tersebut. Di samping dia juga tidak lupa untuk mengingatkan penggemar bahwa kekalahannya ini tidak lepas dari hanya sebatas pukulan jab.
Dan itulah mengapa Costa merasa masih dalam keadaan yang prima hingga saat ini. Hanya saja dalam pertarungan semalam, dia juga mengakui akibat dari pola pikirnya yang kurang akurat hingga menyebabkan lupa bagaimana untuk melakukan serangan yang lebih mendalam lagi, seperti yang dijelaskannya kembali berikut ini. Aku merasa dalam kondisi prima dan tidak merasa lebih buruk, tapi mungkin hanya kurang naluri yang kompetitif di dalam arena. Pola pikir pertarunganku tidak akurat, dan aku pikir aku akan memenangkan ronde ketiga, namun nyatanya tidak demikian. Aku akan memperbaiki semua detail ini dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku ingin bertarung di Arab Saudi pada bulan Mei. Aku masih bersemangat untuk masa depan, karena tahun 2024 ini adalah tahunnya emas dan aku masih percaya akan hal itu. Dan aku akan kembali mengincar sabuk emas, ini janjiku pada kalian dan aku akan segera kembali. Katanya menjelaskan bahwa Costa tidak akan larut dari kekalahannya ini, dan akan segera kembali di UFC Abu Dhabi.